Awal perjumpaan mendengar kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di desa termasuk untuk pertanahan. Saya mungkin persilakan untuk pembuka kita kepada Mas Hasrul Eka Putra. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bang, dan terima kasih juga kepada RRI yang terus memberikan kepada Ombudsman Sulsel kesempatan untuk menyapa pendengar sekalian di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas masalah-masalah yang aktual dan sering dilaporkan oleh masyarakat terkait pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan masalah desa. Ini salah satu topik, salah satu substansi yang juga banyak dilaporkan di Ombudsman, khususnya di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di mana banyak masyarakat yang mengadukan masalah-masalah pertanahan, mulai dari misalnya masalah pendaftaran tanah, masalah sporadik, PTSL, kemudian juga masalah administrasi pertanahan yang ada di desa, di mana selama ini masalah administrasi pertanahan di desa ini masih sangat sedikit disentuh, sehingga membuat kepastian hukum pertanahan masyarakat di desa ini menjadi terganggu. Yang pada akhirnya dia bisa berujung pada konflik ataupun sengketa yang terjadi di desa. Makanya ini menurut kami di Ombudsman penting untuk terus kita bincangkan agar kita mendapatkan solusi dan juga menjadi semacam wacana yang harusnya terus didialogkan di tingkat desa dan pemerintah daerah. Begitu kira-kira sebagai pembuka. Nah, mendengar akan banyak obrolan seputar tentang pertanahan dan banyak sekali pastinya masalah-masalah yang sudah pernah ditangani langsung oleh Mas Hasrul. Nah, Mas Hasrul, Bang Hasrul, bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada di desa? Tadi kan sebenarnya ada beberapa tuh. Jadi yang paling sering masuk di Ombudsman sendiri itu apa saja? Yang paling banyak masuk sebenarnya soal pendaftaran tanah. Jadi bagaimana misalnya seorang warga desa jika ingin mendaftarkan tanah itu jika dia sporadik ataupun PTSL dengan memakai sporadik dalam artian dia mendaftarkan secara sendiri ya, bukan secara secara sistemik atau PTSL. Nah, dalam mengurus itu kan mereka butuh yang namanya surat penguasaan fisik tanah. Nah, ini kemudian banyak menjadi masalah di tingkat kepala desa, di mana banyak sekali kepala desa ataupun pemerintahan desa yang tidak memiliki catatan mengenai riwayat tanah. Yang kedua juga tidak memiliki standar operasional prosedur tentang bagaimana pengurusan surat tersebut. Yang ketiga juga tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikan ataupun memediasi permasalahan-permasalahan terkait penguasaan tanah tadi. Jadi tiga hal ini yang kemudian menjadi trigger sehingga banyak terjadi konflik-konflik lain soal pertanahan. Begitu. Nah, ini banyak sering terjadi di desa-desa, terutama tanah-tanah yang keturunan ya. Jadi dari nenek-nenek sebelumnya ini sudah diturunkan, tapi masih secara mohon maaf, karena kan sering kayak nenek-nenek kita kayak dari batas pohon A sampai pohon B itu tanahnya kita, nanti menyeberang itu tanahnya punyanya siapa begitu. Tapi secara surat-surat memang tidak pernah ada, dan itu biasanya sudah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya hanya dari omongan mulut ke mulut, tapi tiba-tiba ada yang mengakui dan punya surat tanah. Itu bagaimana kalau begitu? Ya itu dia, makanya sebenarnya di sini kuncinya adalah di desa, di banyak desa-desa di Jawa dan ada juga beberapa desa di Sulawesi Selatan yang pencatatannya sebenarnya bagus, ada rincik, kemudian giriknya itu bagus, ada peta desa yang memang diwariskan turun temurun oleh pemerintah desa tersebut, sehingga kalau kita mau cari bidang ini siapa itu ada, tapi lebih banyak dan ini memang mayoritasnya itu yang terjadi seperti yang disampaikan tadi bahwa catatan riwayat itu tidak ada dan hanya menggunakan ingatan ataupun lisan. Belum lagi kalau kita bicara soal mafia tanah, yang sekarang oleh BPN Kanwil Sulawesi Selatan juga sementara digalakan untuk memberantas mafia-mafia tanah, yang dengan mudahnya kemudian hadir membawa sertifikat baru, ataupun bukti-bukti atau alas hak yang kemudian mengklaim tanah yang secara faktual sudah dikuasai atau digarap oleh warga desa di situ bertahun-tahun, tapi datang dengan ada sertifikat dan sebagainya. Inilah yang menjadi, makanya kami di Ombudsman melihat bahwa sebenarnya jika pemerintahan desa memiliki catatan yang bagus terkait riwayat tanah ini, sebenarnya masalah-masalah ini bisa diminimalisir. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat mendapatkan kasus yang seperti ini, Bang, bagaimana akhirnya masyarakat untuk bisa, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang Provinsi Sulawesi Selatan sendiri pun sekarang lagi memerangi mafia-mafia tanah yang mencoba merampas hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana akhirnya masyarakat
langkah-langkah untuk bisa mengamankan wilayah-wilayahnya, terutama tanah-tanah yang bersifat tadi turun-temurun? Ya, ini yang perlu kita yang perlu kita kita tegaskan di sini pertama bahwa ada paradigma yang berkembang di masyarakat. Mm-mm. Kalau misalnya satu bidang tanah itu sudah disertifikasi, Iya. tanah itu tidak perlu dijaga lagi, dia sudah akan otomatis menjadi miliknya. Mm-mm. Ini yang sebenarnya juga salah satu masalah. Mm-mm. Sebenarnya sertifikat itu seperti buku nikah, Iya. begitu. Mm-mm. Sementara tanah itu seperti istri atau suami. Mm-mm. Jadi dia tetap harus dijaga walaupun kita sudah punya buku nikah. Mm-mm. Nah, itu yang pertama. Jadi Iya. tanah itu harus tetap dikuasai, harus tetap digarap, harus Mm-mm. tetap dikelola Mm-mm. walaupun sudah punya sertifikat. Mm-mm. Kemudian yang kedua, bagaimana jika misalnya terjadi permasalahan-permasalahan tadi? Nah, ini sebenarnya hal yang pertama dilakukan adalah melalui perangkat pemerintah yang ada di daerah, Iya. dari desa ataupun kelurahan, kemudian Mm-mm. ke kecamatan, sampai di kecamatan sih biasanya, Iya. untuk meminta misalnya dimediasi, dipertemukan, Mm-mm. kemudian juga meminta bukti-bukti dari kedua belah pihak, misalnya ketika ada sengketa ataupun konflik. Iya. Nah, jika mentok Mm-mm. seperti apa, biasanya juga bisa menggunakan melalui bidang sengketa dan perkara Mm-mm. di Badan Pertanahan Nasional, di Iya. BPN, di kantor pertanahan di setiap kabupaten kota. Jika kemudian tidak dilayani oleh camat ataupun Mm-mm. oleh BPN, Iya. masyarakat kemudian bisa melapor ke ombudsman Nah, untuk melaporkan bahwa misalnya dia tidak dilayani di desa, dia Iya. tidak dilayani di kecamatan, ataupun dia tidak dilayani di kantor pertanahan ataupun BPN. Iya. Begitu. Itulah kemudian bisa dilakukan investigasi, dilakukan pemeriksaan lapangan, permintaan keterangan oleh ombudsman Mm-mm. untuk mendapatkan jalan keluar Iya. ataupun solusi yang bisa ditempuh oleh para pihak. Walaupun ini harus saya sampaikan Iya. juga, di ombudsman kami bukan lembaga peradilan yang bisa menentukan tanah ini milik siapa Mm-mm. atau tanah ini secara hak dia sebenarnya milik siapa. Ombudsman tidak dalam kerangka itu. Iya. Itu tetap ada dalam kerangka hukum perdata yang ada di pengadilan. Tapi Iya. ombudsman kami hadir untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara yang memiliki kewajiban Mm-mm. untuk melaksanakan administrasi pertanahan itu melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya ke masyarakat ataupun ke warga desa yang ingin misalnya mendaftarkan tanahnya, seperti itu. Ya, menarik karena akhirnya ombudsman ini menyentuh masyarakat untuk bisa menjadi alert pemerintahan bahwa memang ada mungkin beberapa oknum-oknum mungkin yang mencoba menyusahkan masyarakat untuk hal-hal seperti ini, tentunya yang kita tahu bahwa masyarakat hal-hal yang seperti ini sering sekali diribetkan untuk hal-hal terutama untuk berurusan langsung dengan tanah. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kasus kita punya tanah nih, Bang, punya tanah, tapi seperti yang bilang tadi bahwa tidak ada sertifikat dan sejarahnya ini hanya dari orang-orang tua kita yang dulu. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa akhirnya mendapatkan haknya kita dan terstruktural akhirnya kita punya hak miliknya dan sebagainya. Memang sebenarnya untuk itu, karena ini kan kita masuk ke pelaporan tanah, pertama kita harus tahu dulu bahwa asal tanahnya ini seperti apa, apakah status tanahnya ini apa, apakah tanah negara ataupun tanah adat. Oke, iya. Itu yang pertama. Jadi terus yang kedua, kita harus mengumpulkan semua alas hak yang mendukung klaim kita atas penguasaan tanah tersebut. Jadi misalnya kita punya surat wasiat, kita punya akta jual beli, atau kita punya pernyataan-pernyataan dari orang yang pernah menggarap dan sebagainya. Itu nanti akan bisa kita ajukan ke Badan Pertanahan. Nanti ketika misalnya masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya, biasanya di kantor pertanahan sudah akan diberikan ataupun akan diarahkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengurus satu sertifikat, misalnya kita ingin mengurus itu. Nah, itu tentunya. Tapi yang paling penting tadi, pertama kita harus mengetahui status, yang kedua kita harus menguasai fisik tanah tersebut, yang ketiga kita punya alas hak apapun itu, alas hak yang mendasari hak-hak kita untuk mengelola tanah tersebut. Iya, tentunya itu akan lebih lanjut kalau misalnya kita ngobrol sama bagian pertanahan. Tapi karena sekarang saya ngobrol bersama dengan Mas Hasrul, bagian dari Ombudsman, apa yang harus dilakukan masyarakat, terutama untuk permasalahan pertanahan, untuk melaporkan ke Ombudsman kalau misalnya menemukan oknum-oknum yang ternyata mencoba untuk memperribet atau bahkan mungkin salah satu jaringan dari mafia tanah sendiri. Betul. Ya, yang pertama masyarakat perlu tahu bahwa di negara ini memang sebenarnya masyarakat juga punya hak untuk mengadu
dan menyampaikan laporan yang ada di situ. Karena selama ini kan biasanya ketika masyarakat sudah berhadapan dengan misalnya mafia tanah ataupun dengan pengusaha ataupun dengan pemerintah desa, mereka sudah merasa seolah tidak berdaya. Betul. Makanya kemudian negara menghadirkan lembaga yang namanya ombudsman untuk membuat agar masyarakat itu percaya diri, agar masyarakat juga punya power ketika harus berhadapan dengan uang ataupun dengan kekuasaan. Iya. Disitulah akhirnya ombudsman. Nah, kemudian yang kedua, ketika mengalami masalah tersebut, masyarakat sebisa mungkin memiliki dokumentasi misalnya ataupun melalui surat, entah itu melalui video di HP ataupun audio, atau semua langkah-langkah yang sudah dia tempuh. Itu bisa menjadi penguat ketika misalnya warga desa ataupun masyarakat umum ingin melaporkan satu pejabat ataupun pejabat publik dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang dia ingin sampaikan ke ombudsman. Jadi dengan bukti-bukti itu masyarakat bisa menyampaikan ke ombudsman. Di ombudsman pun kami menerima laporan-laporan itu dengan gratis dan kami membuka semua channel yang mungkin bisa ditempuh oleh masyarakat, baik itu datang langsung, melalui surat, melalui media sosial, email dan telepon, WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini menarik. Tentunya masyarakat banyak di luar sana, terutama yang sudah dijelaskan tadi, ada ketakutan, apalagi misalnya menghadap sama tokoh-tokoh adat yang mungkin memiliki pangkat dan jabatan, terus juga memiliki harta yang kadang membuat akhirnya warga-warga desa merasa takut untuk bisa melaporkan hal-hal seperti ini. Mau melapor tapi takut kalau ketahuan dan akan diintimidasi. Bagaimana caranya untuk bisa melapor secara online atau mungkin secara media sosial agar bisa langsung direspon oleh pihak ombudsman sendiri? Iya, untuk permasalahan-permasalahan lain, itu biasanya ombudsman memang di undang-undang kita sudah diatur bahwa masyarakat punya hak untuk meminta kerahasiaan identitas. Nah, gitu. Jadi ketika misalnya takut untuk diintimidasi, masyarakat bisa meminta kepada ombudsman ketika menyampaikan laporan di bagian penerimaan verifikasi laporan, dia bisa menyampaikan bahwa saya ingin minta dirahasiakan identitas. Namun tentu akan dinilai oleh ombudsman apakah memang permintaan identitas itu dapat dilakukan atau tidak. Karena biasanya untuk masalah-masalah yang menyangkut administrasi kependudukan maupun pertanahan seperti ini, identitas kami butuhkan untuk diklarifikasi ke instansi yang tersebut. Karena jika identitasnya dirahasiakan, ini juga akan sulit bagi kita untuk misalnya mengklarifikasi soal status kepemilikan, soal riwayat tanah dan sebagainya. Akan tetapi sekali lagi masyarakat tak punya hak untuk melapor dan punya hak untuk meminta dirahasiakan identitasnya. Ada penelpon, saya coba angkat penelpon dulu, Bang Hasrul. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo Bapak Haji. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dicoba kembali lewat line telepon kami 082133339440. Ada sedikit gangguan sinyal mungkin, sampai langsung tiba-tiba dimatikan. Boleh kembali menelpon, tapi waktunya tinggal sedikit sekali ya. Kurang lebih tinggal 5 menit waktu perjumpaan kita. Bang Hasrul, selama ini tentunya banyak kasus-kasus yang sudah ditangani oleh ombudsman. Dan juga penyelesaiannya beda-beda pasti di tiap-tiap kasusnya sendiri. Boleh cerita sedikit dong, singkat saja nih Bang Hasrul, yang paling menarik yang pernah ditangani oleh teman-teman ombudsman sendiri di permasalahan tentang tanah di daerah pedesaan. Oke, kami pernah menerima satu laporan di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Itu menarik sekali, itu soal sengketa tanah. Jadi ini ada pergantian kepala desa. Nah, setelah kepala desa ini turun tahta, kepala desa yang lama ini kemudian menghancurkan, menghilangkan semua dokumen, baik itu fisik maupun digital yang ada di kantor desa itu. Jadinya kantor desa itu ketika berganti kepala desa itu mulai dengan nol data. Jadi bayangkan keribetan soal kependudukan, soal pertanahan yang dialami oleh desa tersebut. Ini kami lihat juga salah satu masalah yang menjadi yang menyangkut juga pertanahan ini adalah politik desa. Jadi ada politik desa di satu sisi, ada administrasi desa di
di tengah-tengahnya dan Iya. di ujungnya ini adalah masalah-masalah pertanahan. Wah. Makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa administrasi desa ini merupakan ujung tombak agar permasalahan-permasalahan agraria atau pertanahan di desa ini bisa diminimalisir, dan kemudian juga masyarakat desa memiliki kepastian hukum terhadap status tanah yang ia jadikan sebagai penghidupan, sebagai pencahariannya, dan juga sebagai aset dia yang akan dia wariskan kepada anaknya kelak di desa kita. Aduh, Begitu menarik. kira-kira. Ini waktunya sudah mepet sekali, tapi sebelum pamit, saya hanya membacakan saja, mungkin tidak bisa kita respon. Ini dari Pak Syahid Zidan di Pinrang. Katanya yang jadi masalah di desa biasanya kalau ada masyarakat yang menjual tanahnya, pasti dikenakan pajak penjualan tanah oleh Pak Desa, senilai 10% dari harga tanah yang dijual kalau dibuatkan surat keterangan jual beli tanah. Apakah benar demikian? Ada hal yang seperti itu? Yang adanya pajaknya itu ada di pejabat pembuat akta tanah, bukan di tingkat kepala desa. Jadi sebenarnya masalah, nah itu lihat, itu kalau kita bahas lagi panjang lagi, tapi memang masalah-masalah seperti ini yang juga menjadi Betul. Kayaknya minggu depan harus ada part 2-nya kalau misalnya ngomong tentang permasalahan pertanahan ya. Iya. Terima kasih banyak untuk Mas Zidan yang sudah bertanya di Kabupaten Pinrang. Tentunya ini akan menjadi panjang obrolan kita karena ini waktu tinggal kurang lebih 3 menit lagi perjumpaan kita. Penutup dari Bang Hasrul Eka Putra, silahkan. Iya, jadi yang ingin kami sampaikan kepada warga desa ataupun para pendengar RRI Makassar yang sedang mengudara hari ini, jadi yang ingin kami sampaikan soal masalah pertanian ini, pertama adalah kita harus mengenali hak-hak kita, kemudian juga kita harus menjaga tanah ataupun lahan kita, baik itu secara fisik dan kemudian secara administratif. Dan kemudian juga kami mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap administrasi desa, khususnya dalam pencatatan bidang-bidang tanah yang ada di desa. Demikian yang ingin kami sampaikan. Salam sehat buat kita semua dan terima kasih juga kepada RRI Makassar. Iya, terima kasih banyak Bang Hasrul Eka Putra, Asisten Muda Ombudsman. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk pendengar juga telah berpartisipasi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar.